Pelatih Sintayong mencatat penyelesaian akhir menjadi penghambat keberhasilan tim Garuda Nusantara untuk mencetak gol pada laga Sabtu kemarin. Untuk mengupas apa saja yang harus diperbaiki timnas sepak bola remaja Indonesia untuk mencapai target juara, sudah bergabung melalui Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus. Halo Bungkus, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Dea, alhamdulillah baik. Baik ya, Bungkus kemarin sempat menyaksikan pasti ya, laga antara Indonesia melawan Vietnam. Kita lihat bahwa hasilnya imbang. Boleh direview sedikit mengenai pertandingan kemarin, karena sepertinya di babak kedua Marcelino ini sampai harus turun begitu jauh ke bawah ya. Iya, pertandingan pertama itu selalu sulit ya. Itu tidak hanya untuk tim usia muda, bahkan timnas senior pun kalau pertandingan pertama itu cenderung selalu sulit. Karena itu kalau saya sih bisa memahami bahwa pemain di pertandingan pertama tidak bisa terlalu lepas mainnya. Apalagi mereka bermain di depan hampir 20.000 penonton yang begitu antusias memberikan dukungan. Ini beban yang tidak mudah untuk ditanggulangi oleh anak-anak yang rata-rata masih usia 18-19 tahun ini. Saya masih bisa memahami bahwa mereka tidak bisa bermain sebaik yang diinginkan oleh publik. Cuma memang benar dikatakan oleh Coach Sintayong bahwa salah satu masalah yang paling krusial yang harus dibenahi adalah penyelesaian akhir. Karena dari segi permainan sebetulnya di laga pertama kita menguasai permainan. Vietnam itu lebih tertekan dibanding kita. Cuma memang kita lemah dalam penyelesaian akhir. Kalau menurut saya di samping penyelesaian akhir, yang kedua adalah masih lemah dalam kerjasama. Pemain-pemain lain kurang mampu mensupport pemain yang sangat penting perannya di lini tengah, Marcelino. Sehingga akhirnya seolah-olah Marcelino itu kerja sendiri, seolah-olah ya. Meskipun sebetulnya semua pemain bekerja keras. Artinya Anda melihat ini tegang pertandingan pertama atau memang yang seperti Anda sebutkan bahwa pemain ini belum bisa mensupport Marcelino untuk memberikan supaya Marcelino bisa memberikan bola-bola enak gitu untuk pemain yang ada di depan. Dan apakah Anda melihat bahwa pembacaan taktik oleh masing-masing pemain ini sudah dipraktekkan dengan baik? Jadi pengalaman bermain itu banyak ditentukan oleh pengalaman mereka juga bermain di kompetisi ya. Di antara pemain-pemain yang sekarang menjadi andalan timnas, itu yang main reguler di kompetisi senior itu cuma Marcelino. Yang lain kan rata-rata pemain yang lebih banyak bermain sebagai pelapis ya. Karena itu kelihatan Marcelino lebih matang dibanding yang lain. Bahkan Ronaldo Kuateh juga meskipun cukup sering main di Madura United, tapi kelihatan juga masih perlu beradaptasi dengan permainan tim. Nah ini menurut saya PR juga bagi pelatih di klub-klub Liga 1, bagaimana memberi menit bermain yang cukup kepada pemain-pemain muda, karena kita harus sama-sama berkontribusi untuk membuat timnas U19 ini kuat, karena ini tim yang akan disiapkan untuk Piala Dunia U20. Ini tim yang akan dipakai untuk Piala Dunia U20. Anda melihatnya melawan nanti malam melawan Brunei seperti apa? Karena kita tahu bahwa Brunei kemarin kalah benar-benar dicukur abis. Skornya gede banget kalahnya. Iya, yang pertama kalau dari statistik kita semua tahu bahwa Brunei itu di bawah kita jelas ya. 5 pertemuan terakhir kita rata-rata menang di atas 5 gol. Jadi kalau soal kemenangan barangkali kita bisa berharap banyak ya. Cuma mungkin yang tidak boleh dilakukan adalah memberi beban terlalu besar kepada anak-anak ini. Seolah-olah karena kemarin Brunei kalahnya 7-0, seolah-olah sekarang kita harus menang juga di atas 7 gol. Itu jadi beban nanti malah. Jadi biarkan timnas U19 ini bermain lepas dulu, menemukan ritme permainan yang enak, menemukan cara bermain yang tepat. Karena kalau sudah ketemu cara mainnya, sudah enak mainnya, nanti gol itu akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan bebani mereka dengan harapan yang terlalu tinggi harus mencetak 7 gol, mencetak 8 gol. Itu malah jadi beban. Biarkan mereka main lepas dulu. Karena kemarin Coach Sintayong ini targetnya juara nih. Menurut Anda realistis nggak kalau melihat permainan kemarin? Ya, saya pikir pertandingan pertama kan seperti yang saya bilang bukan ukuran ya. Jadi kalau lihat dari permainan kemarin sebetulnya tim kita ini cukup baik. Cuma memang hasilnya tidak terlalu memuaskan. Jadi kalau target menjadi juara di Asia Tenggara itu menurut saya kewajiban bagi semua tim kita di level usia manapun. Karena Asia Tenggara itu level kita. Kalau menargetkan juara di kejuaraan Asia itu agak kurang realistis. Tapi kalau levelnya Asia Tenggara, ASEAN kita emang harus targetnya juara.
Ngapain targetnya jadi runner up atau jadi semifinalis? Harus juara memang. Kalau kita ingat lagi kan Bungkus, terakhir kali kita juara Piala AFF itu U19 tahun 2013. Kita akan bicara ini lebih luas lagi ya. Bagaimana Bungkus melihat prospek tim U19? Kalau kita lihat kan dari hasil juara AFF U19 2013 untuk di Indonesia sendiri hanya menyisakan Dimas Derajat dan Evan Dimas yang saat ini bisa bersaing di timnas senior. Tapi kalau kita bandingkan lagi dengan timnas Vietnam U19, setidaknya kami mencatat ada 7 pemain yang bisa bermain di level timnas senior. Apa pendapat Anda soal ini? Ya, itu masalah di kita memang konsistensi ya. Ini sering jadi catatan dalam berbagai forum diskusi. Tim kita itu seringkali terlalu banyak bongkar pasang, tidak ada platform, tidak ada kerangka tim yang jelas, sehingga akhirnya tim itu sering sekali bongkar pasang. Padahal pembinaan itu butuh waktu, butuh proses, dan Vietnam sudah menunjukkan bagaimana proses itu kalau dilakukan dengan tekun, 5-6 tahun ke depan tuh akan kelihatan hasilnya. Nah, kita sekarang saya kira di tangan Sintayong sedang memulai proses itu. Kita jangan terlalu merecoki dengan urusan teknis yang kita nggak paham. Beri kesempatan Sintayong ini menangani tim, membangun tim yang kuat, yang kerangkanya jelas, sehingga hasilnya akan bisa kita petik sudah 3 tahun lagi. Jangan berharap instan. Nah, yang terkait dengan timnas U19, jangan lupa tahun ini menjadi tahun yang penting karena kita bersiap menuju Piala Dunia U20. Jadi persiapan kita dibanding negara tetangga itu sebetulnya lebih serius. Wajar kalau Sintayong menargetkan juara. Dan terakhir 2019 ketika kita ikut Piala AFF U19, kita ini peringkat ketiga dan juara di fase grup. Jadi artinya kalau 2019 kita juara grup, peringkat ketiga akhirnya wajar kalau saat ini kita targetnya juara. Karena dulu ada Australia, sekarang nggak ada Australia. Oke, terakhir Bungkus, soal nanti malam akan melawan Brunei, kira-kira prediksi Anda apakah Sintayong akan menurunkan layer pertama atau ini akan second layer yang akan keluar? Jadwal pertandingan itu kan selang 2 hari ya. Ini bagi pelatih manapun akan jadi beban. Mengatur rotasi itu sangat penting. Karena itu saya pikir Sintayong akan tetap mempertahankan kerangka tim ya. Karena kalau terlalu banyak mengubah juga akan membuat permainan tidak berkembang. Tapi akan ada beberapa pemain yang diganti, diberi kesempatan pemain lain supaya mereka juga punya waktu istirahat. Terutama di lini depan. Saya pikir kemarin lini depan itu agak kurang optimal permainannya ya. Antara Hoki Caraka, Ronaldo Kuate, Afrianto Niko itu masih banyak main sendiri-sendiri, nggak saling bekerja sama, nggak saling support. Ini harus diperbaiki. Mungkin dengan cara melakukan rotasi atau pertukaran pemain, atau diberi kesempatan mereka main dulu, tapi kemudian kalau nggak berkembang diganti yang lain. Tapi paling tidak, saya pikir memang pelemahan di lini depan itu penting untuk segera diatasi. Termasuk fitness level juga ya, soalnya kemarin terlihat musuh kita aja Vietnam kerap bolak-balik narik ya Bungkus? Ya karena ini pertandingan pertama dan pemain Vietnam itu juga kaget ditonton 20.000. Jarang loh di negara lain itu pertandingan timnas di bawah usia 20 ke bawah itu penontonnya sampai 20.000 kayak di Bekasi kemarin. Cuma di Indonesia yang begitu terjadi, makanya pemain Vietnam tuh di samping mereka kaget melihat tekanan yang begitu besar dari timnas Indonesia, lebih kaget lagi melihat stadionnya penuh. Mereka nggak pernah merasakan itu di negaranya. Makanya mereka tegang sekali, akhirnya banyak kram. Walaupun memang ada juga faktor kepentingan taktik di balik keramnya mereka itu. Oke, ini benar-benar terakhir. Prediksi skor dan juga prediksi kira-kira nanti di grup sejauh mana timnas kita bisa bertahan? Di urutan keberapa? Kalau saya sih optimis tim ini bisa menjadi yang terbaik di grup ya. Tapi jangan bebani sekali lagi mereka harus menang 7 gol lebih lawan Brunei. Itu beban buat mereka. Yakin kita menang, yakin mereka akan memberikan yang terbaik. Dan lebih dari itu saya yakin mereka bisa juara grup. Baik, terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung bersama kami memberikan gambaran kira-kira apa saja yang harus diperbaiki jelang pertandingan berikutnya di fase grup ya. Terima kasih Bung Kusnaini sudah bergabung bersama kami di Sports Corner. Sama-sama.